إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiyal khati'al mudhniba bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, kita sekarang berada di 10 terakhir dari bulan Sya'ban. Kurang lebih 8 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita gunakan sisa-sisa hari di bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau serta salafus saleh, mereka menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan latihan, sebagai bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Mereka ketika memasuki bulan Sya'ban itu seperti sudah memasuki bulan Ramadan. Hal ini dicatat oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau membawakan beberapa riwayat bagaimana persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga salafus saleh ketika mereka berada di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahr qad illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu minhu siyaman fi Sya'ban wa ma ra'aituhu siyaman akthar min Sya'ban." Kata Aisyah bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Nabi pernah ditanya alasan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
Beliau berkata, "Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu." Itu adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal saleh. Bulan yang hadir di tengah-tengah bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram, bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Terkadang setelah keluar dari bulan Rajab, orang lalai dari bulan Sya'ban. Maka Nabi di saat orang-orang lalai, beliau justru memperbanyak puasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu adalah bulan di mana amal-amal saleh dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya senang ketika amal-amalku dibawa naik kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Al-Hafidh Ibn Rajab, beliau berkata, "Walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan, syuri'a fihi ma yushra' fi Ramadan." Tatkala bulan Sya'ban seperti pendahuluan muqaddimah dari bulan Ramadan, maka disyariatkan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dilakukan di dalam bulan Ramadan. Minas siyami wa qiraatil Qur'an, dari membaca, dari berpuasa dan membaca Al-Quran, liyahsul ta'ahhub litalaqi Ramadan, agar dia mempersiapkan dirinya menyambut bulan Ramadan, agar dia memiliki persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, wa tartadun nufus bidzalik an ta'atir rahman, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan jiwanya sudah terlatih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, dan kami meriwayatkan bi isnadin dhaif dari Anas. Anas berkata, "Kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban akabbu 'ala al-masahif faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lit-dha'if wal miskin ala siyam Ramadan." Kata Anas bin Malik, orang-orang muslim, yakni muslim para salafus saleh di zaman dulu, ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka memfokuskan diri membaca Al-Qur'anul Karim. Akabbu 'ala al-masahif, mereka membuka mushaf-mushaf mereka, faqara'uha, mereka pun membaca mushaf-mushaf tersebut. Bahkan mereka mengeluarkan infak, zakat mereka di bulan Sya'ban. Limadha? Taqwiyatan lidh-dha'if wal miskin ala siyam, untuk memperkuat kondisi ekonomi fisik orang-orang yang lemah dan miskin, agar mereka di dalam bulan Ramadan bisa fokus melaksanakan ibadah. Dibantu oleh orang-orang kaya mereka mengeluarkan zakat mereka, infak mereka di kapan? Di bulan Sya'ban. Jadi mereka melihat bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang memang bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi, beliau berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Jadi jangan tunggu kita menyirami, menanam ketika di bulan Ramadan. Mulai dari sekarang, ma'asyiral muslimin. Itulah mengapa banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika memasuki bulan Ramadan, mereka hanya bertahan istiqamah, taat kepada Allah, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, bahkan 2 juz. Namun ketaatan tersebut tidak berlangsung sampai akhir Ramadan.
Biasanya di 10 hari pertama atau 15 hari pertama, penurunan kualitas dan kuantitas ibadah terlihat di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Salah satunya karena mereka memasuki bulan Ramadan tanpa persiapan. Orang yang langsung melakukan aktivitas yang berat, berolahraga berat tanpa persiapan, tanpa muqaddimah, biasanya dia hanya berolahraga 1-2 hari kemudian libur selama-lamanya, capek. Kenapa? Karena tidak ada riyadhah, tidak ada persiapan, tidak ada tamrin. Mari manfaatkan sisa-sisa bulan Sya'ban untuk melatih diri kita memasuki bulan Ramadan. Sekarang ma'asyiral muslimin, buka mushaf-mushaf kita. Latih diri kita untuk beribadah kepada Allah. Bangun di malam hari, sedekah, infak. Jangan tunggu di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir. Bahkan hikmah, fadilah, persiapan sebelum Ramadan itu akan menghadirkan pahala. Bahkan kita diberi pahala oleh Allah seperti orang yang berpuasa dengan niat kita yang kita niatkan, tekad yang kita tekadkan sebelum Ramadan. Seandainya kita tidak berjumpa dengan Ramadan dengan niat yang sudah kita tunjukkan di hadapan Allah di bulan Sya'ban ini, dengan tekad dan usaha, maka Allah akan memberikan pahala-pahala Ramadan untuk kita. Niat itu akan menyampaikan pahala sebelum kita beramal. Itulah dahsyatnya niat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di bulan Sya'ban ini, mari kita niat dan bertekad untuk memasuki bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, untuk memasuki bulan Ramadan dengan berupaya menjadi orang yang lebih baik sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Kuatkan niat kita, tekad kita untuk mengoptimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita niatkan, kita tekadkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang perlu kita persiapkan di hari-hari ini adalah ilmu tentang puasa Ramadan, ilmu tentang bulan Ramadan. Pelajari ilmu tentang puasa, karena Islam mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu sebelum beramal. Iqra dulu sebelum kita beramal. Maka ilmui, ketahui apa-apa yang terkait dengan puasa Ramadan. Kurangi membaca berita-berita yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah mengingatkan manusia-manusia yang hanya mengerti urusan dunia. Dia alim, dia mengerti, profesor, doktor, gelarnya berjajar. Tapi dia tidak mengerti tentang akhiratnya. Tidak mengerti tentang pembatal puasa. Tidak memahami apa itu fidyah. Tidak mengerti bagaimana kalau seandainya saya dalam kondisi ini ketika berpuasa, dia tidak faham. Allah ingatkan mereka, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti tentang zahir hayatud dunya. Ketika berbicara tentang dunia, fasih, lisannya fasih, semua jeda tanpa koma, tanpa dia mengerti semuanya. Tapi ketika berbicara tentang rukun salat,
tergagap-gagap. Ketika berbicara tentang puasa, tidak faham. Puluhan tahun dia berislam. Maka persiapkan diri kita dengan ilmu ma'asir. Untuk para santri, orang-orang yang belajar di madrasah, ilmu agama kewajiban setiap individu muslim dan muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setiap kali kita mau melakukan ibadah, pahami ilmunya. Ilmu, pelajari ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah banyak kajian yang bisa kita dengar tentang puasa. Belajar, kurangi Pak, bicara tentang lihat berita-berita ma yanfa' wa la yadur. Kurangi nge-share berita-berita ma yanfa' wa la yadur. Bicara tentang politik dari A, B, Z, Z. Ma yafham anis salah, anis siyam. Kalau kita gak paham salat, gak paham puasa, gak mengerti tentang ilmunya Allah, jangan harapkan ada kebaikan di dalam masyarakat ini, ma'asyiral muslimin. Ilmu, persiapkan diri kita dengan ilmu. Yang kedua, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, mari kita persiapkan diri kita untuk masuki bulan Ramadan dengan kebersihan hati, taubat dari segala macam dosa, dari tekad dan niat yang kuat untuk memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan kita. Kalau hati kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan permusuhan terhadap saudara-saudara mukmin kita, tidak akan bisa kita merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya salat. Kenikmatan ibadah itu bersumber dari kejernihan, kebersihan hati. Maka sekarang bertaubat kepada Allah. Persiapkan diri kita dengan taubat. Jangan nunggu nanti, ma'asyiral muslimin. Nanti saya taubat kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, itu adalah orang-orang yang sudah terkena jebakan syaitan. Salah satu cara syaitan menjebak kita adalah dengan taswiful amal. Dengan membuat kita itu menunda-nunda amalan. Hati-hati. Ketika kita mau berinfak, kita katakan nanti. Ketika kita mau berbuat kebaikan, kita katakan nanti. Pada saat itu kita sudah terperangkap oleh perangkap syaitan. Yang mana syaitan akan terus menarik kita sampai kita keluar dari ketaatan dan tidak jadi melakukan ketaatan tersebut. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hubungan kita dengan orang tua. Perhatikan hubungan kita dengan kerabat. Perhatikan hubungan kita dengan famili. Taubat dari segala macam keburukan yang pernah kita lakukan. Perhatikan hubungan kita dengan Allah. Salat 5 waktu kita. Dan termasuk puasa-puasa yang belum dibayar. Jangan sampai ditunda. Ingatkan keluarga kita di rumah. Ingatkan keluarga kita, terutama kaum wanita. Wajib membayar hutang puasa. Tidak boleh menunda. Siapa yang menunda pembayaran hutang sampai Ramadan datang berikutnya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebelum saya tutup, ma'asyiral muslimin, mari kita upayakan Jumat ke depan itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang hari ini terlambat, upayakan untuk datang lebih awal. Ya Allah, ini hanya 1 kali dalam 1 minggu. Kalau seandainya 1 kali saja kita tidak bisa maksimal, bagaimana dengan ibadah yang berkali-kali? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kenikmatan hidup kita, keberkahan hidup kita dengan respon cepat kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita rubah diri kita sehingga kita mendapatkan kebaikan, keluarga kita mendapatkan kebaikan, negeri kita mendapatkan kebaikan. Dimulai dari diri kita, merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, baik dari segi muamalah dengan manusia maupun muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم يا رب الناس يا شافي يا مذهب البأس اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة